saudara Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu yang mengizinkan saya kembali untuk ada di tengah-tengah saudara. Saudara, ya saya mulai dengan ini dulu ya saudara. Kalau saudara lihat di sebelah kanan telinga saya nih ada putih-putih. Nah jadi puji Tuhan hari Selasa ya. Hari Selasa kemarin saya baru operasi. Jadi ada benjolan sebesar kelingking, setengah ruas kelingking lah. Kelingking saya bukan kelingking Pak Gembala, kalau kelingking Pak Gembala kecil. Jadi kalau kelingking saya kan agak besar ya saudara ya. Kurang lebih setengah ruas kelingking, kemarin dioperasi dan sedang di patologi, sedang di biopsi. Kalau kata Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, katanya tumor. Tapi kalau ditanya ke Rumah Sakit Siloam Karawaci, katanya keloid. Nah saya berdoa ya biar keloid aja saudara ya. Dan kalau saya boleh operasi dan saya tetap bisa melayani Tuhan untuk saudara hari ini, saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Nah saudara, hari ini temanya sangat menarik. Saya udah nonton juga beberapa khotbah dari Pak Farel, dari Pak Frans juga kalau nggak salah ya. Ada Pak Robi juga di awal bulan saya sempat nonton tentang kemenangan, dan saya lupa tapi salah satu sepertinya Pak Robi berbicara bahwa kemenangan itu sebenarnya sudah kita miliki. Dia bilang gitu, bahwa kita ini sebenarnya berjalan sudah di dalam kemenangan. Jadi kemenangan itu sudah nggak dicari lagi, sudah ada bersama-sama dengan kita. Nah saudara, saya juga percaya hal itu bahwa kemenangan kita itu dimulai waktu Yesus mati di atas kayu salib. Kemenangan dimulai waktu keselamatan itu diberikan buat saudara dan saya. Nah pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah kita siap kalau sang pemenang itu kembali hari ini? Pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah kita siap kalau Yesus hari ini kembali ke dunia menjemput kita semua? Nah saya rasa itu adalah pertanyaan yang jauh lebih besar yang perlu kita jawab. Apakah kita siap diangkat? Kita udah status pemenang kan? Artinya nanti kita akan memerintah bersama dengan dia. Pertanyaannya, waktu dia datang mau ngangkat kita udah siap diangkat nggak? Ya kan? Apakah kita siap memerintah bersama-sama dengan dia? Kenapa? Karena selama ini kita jadi orang Kristen udah puluhan tahun. Kalau saya umur ya beberapa puluh tahun lah, mungkin sekitar 30 tahunan. Saya tuh selalu dengar bahwa Tuhan segera datang. Ya kan? Saya nggak tahu dengan saudara hidup sudah berapa lama, tapi ayah saya tuh umurnya 70. Ayah saya umur 70. Nah ayah saya juga bilang, dari dia lahir, dia sudah dengar kata itu. Bahwa apa? Bahwa Tuhan segera datang. Nah yang jadi masalah kita sebagai orang Kristen adalah, kita seringkali mencari-cari tahu kapan Tuhan segera datang. Kita cari tahu, kita coba bongkar-bongkar Alkitab, terus pakai pengetahuan kita sendiri. Ya kan? Dan gak banyak kalau Bapak Ibu ikuti perkembangan dunia kekristenan, ada sekte-sekte, saya sebut mereka sekte ya, karena menurut saya mereka sesat. Ada sekte-sekte yang menentukan hari dan tanggal kapan Tuhan datang kan. Ada yang suruh jual semua harta di Kelapa Gading, kalau saudara ingat. Ada yang mereka ngumpul di loteng atas gereja mereka, terus mereka bilang hari ini Tuhan mau datang, jadi mereka doa bareng-bareng. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan datang? Ternyata kan Tuhan belum datang. Tapi kalau Alkitab bilang Tuhan segera datang, saya percaya Tuhan pasti datang. Nah saudara, lebih penting buat kita sebagai umat percaya untuk mempersiapkan diri kapan Tuhan datang, daripada mempersiapkan diri mencari tahu kapan waktu daripada Tuhan datang. Fungsi saudara dan saya ada di dunia ini adalah untuk bersiap diri, mempersiapkan hidup kita. Waktu apa? Waktu dia datang. Nah saudara, pertanyaannya, apakah kesiapan kita saat Tuhan datang diukur dari pelayanan? Ternyata enggak. Kesiapan kita untuk ikut memerintah bersama dengan Tuhan, untuk menang bersama dengan Tuhan, enggak diukur dari sekedar pelayanan. Enggak diukur juga dari sekedar saudara datang ke gereja hari Sabtu atau hari Minggu. Enggak diukur juga dari sekedar saudara datang pendalaman-pendalaman Alkitab di tengah minggu. Kita bisa tiap minggu ke gereja. Kita bisa tiap minggu beribadah. Kita bisa ikut semua acara gereja.
Tapi pertanyaannya, kita jadi orang yang bersungguh-sungguh atau belum? Ya kan? Apakah kita sudah bersungguh-sungguh dengan Tuhan? Setiap minggu kita dengar khotbah pun, kalau kita sebenarnya nggak mempersiapkan diri sehari-hari di rumah, ya nggak ada gunanya juga. Artinya kita sebenarnya nggak mempersiapkan diri. Saudara tahu nggak masalahnya apa? Masalahnya dari kita semua adalah kita menaruh tanggung jawab kerohanian kita sama hari Minggu. Kita taruh tanggung jawab kerohanian kita sama siapa? Sama Bapak Gembala, sama Ibu Gembala, sama WL, ya kan? Kalau misalnya khotbahnya Bapak Gembala nggak bagus, langsung dikomplain, ya kan? Kalau misalnya pemusiknya ada yang fals dikit, langsung dikomplain, ya kan? Terus lalu kita akan ngomong, kok hari ini eh, nggak ngangkat ya ibadahnya ya, atau WL-nya ya. Pertanyaan saya mau diangkat kemana, ya kan? Saudara lebih penting, saudara siapkan diri saudara di rumah kan. Orang-orang tua lama kita bukannya begitu. Sebelum mereka datang ke gereja, mereka ngapain? Mereka berdoa dulu kan di rumah kan. Kalau kita, ibadah jam 9, 9 kurang 10 aja kadang-kadang masih diranjang kan. Terus masih mikir lagi, aduh datang nggak ya, 9 kurang 5 baru mandi, baru jalan, datang ke gereja, terlambat. Nggak ada persiapan sama sekali. Saudara, inilah yang seringkali terjadi sama saudara dan saya. Dan kalau saya berikan contoh, sebenarnya sama kayak gini saudara. Kita ini kan orang Indonesia ya. Orang Indonesia ini sukanya apa sih? Sukanya pas dijemput, belum siap. Ada nggak saudara yang nebeng hari ini? Ada nggak ya? Nggak ada ya saudara ya? Semua siap ya? Nah saudara, kan banyak ya saudara daripada kita, kebanyakan orang Indonesia itu kan suka nebeng-nebeng. Dan biasanya kalau dijemput, temennya yang mau kita jemput biasanya belum siap. Benar nggak? Yang mau kita jemput biasanya belum ada. Misalnya saya mau jemput Pastor Irwan nih ya. Saya udah nyampe depan rumah Pastor Irwan, tuh saya chat Pak Irwan. Pak Irwan, saya udah depan rumah nih. Terus Pak Irwan jawab nih misalnya ya, oh iya, masuk dulu aja. Nah ini kan bahasanya kayak mengundang ke rumah saudara ya. Tapi pada saat kita masuk ke rumahnya, nih contoh, pada saat masuk ke rumahnya, seringkali kita temuin orang yang kita mau jemput itu dan suruh kita masuk ke rumahnya, sebenarnya bukan mau suruh kita masuk ke rumahnya kan, tapi ternyata dia belum siap. Nah saudara, saya selalu diajarin sama orang tua saya untuk apa, kalau nebeng sama orang, ya, saya tuh harus tahu orang itu posisinya di mana. Jadi pada saat orang itu nyampe di depan rumah saya, orang tua saya selalu ngajarin saya udah harus terlebih dahulu ada di depan rumah. Supaya apa? Supaya pada saat dia jemput saya tuh udah siap. Pertanyaan saya, kenapa di kekristenan kita nggak begitu? Etika itu kan kita tahu ya. Etika persiapan ini kita tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa dalam mengiring Tuhan, kita nggak gini? Kan Tuhan mau datang, ya kan? Kenapa kita harus tunggu-tunggu? Kenapa kita harus tanya Bapak Gembala? Bapak Gembala, yang di Wahyu ditulis-tulis itu, semua udah tergenapi belum satu persatu? Ini udah sampai penggenapan keberapa nih? Sisa berapa lagi nih? Kalau udah terakhir nanti kita mau persiapan. Atau misalnya kita tanya Bapak Gembala ini udah musim di mana sangkakala trompet itu berbunyi belum? Nanti kalau kita Bapak Gembala bilang, oh iya udah bunyi, nanti baru kita mau persiapan. Nah saudara, makanya hari ini saya cuma mau ajak saudara untuk sama-sama merenungkan bahwa kita siap nggak siap, Tuhan akan tetap datang. Ya kan? Posisi kita memang sudah ada dalam kemenangan, tapi pertanyaannya, kalau kita nggak siap pada saat dia datang, ya kita juga nggak terangkat bersama-sama dengan dia. Yang akhirnya apa? Ya kita nggak jadi memerintah bersama-sama dengan dia. Nah saudara, kita nggak tahu waktunya. Tapi yang perlu kita tahu adalah kita persiapkan diri kita sekarang. 1 Tesalonika ayat 5 ayat 23 dan ya ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah Tawarik 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 23 saya baca, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah saudara, artinya dari ayat ini saya temukan bahwa ada dua hal yang terjadi.
Yang pertama adalah semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya. Artinya ada pekerjaan Tuhan di sini. Ada yang harus Allah lakukan di sini. Yang kedua, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Nah, ini adalah tugas saudara dan saya. Untuk apa? 1, pelihara roh. 2, pelihara jiwa. 3, pelihara tubuh. Jadi jangan nyalahin Tuhan kalau kita nggak pelihara jiwa, kita nggak pelihara roh, kita nggak pelihara tubuh. Karena Tuhan pengen itu yang kita pelihara sampai kedatangannya nanti. Makanya Paulus ngomong, aku ingin sempurna seperti Kristus sempurna. Saudara, ini bukan tanggung jawab gembala, ini bukan tanggung jawab pendeta, ini bukan tanggung jawab siapa-siapa. Tapi ini adalah tanggung jawab saudara dan saya secara pribadi kepada Tuhan. Dan cuma ini nanti yang akan kita bawa sama Tuhan saat Tuhan datang. Makanya saudara, nggak ada yang namanya ikut Tuhan itu nebeng. Saudara, orang tua saya Kristen kok. Orang tua saya sudah dibaptis kok. Atau saudara mau bilang apa? Kakek saya udah pendeta kok. Saudara, kalau orang tua saya diselamatkan, saya pasti juga diselamatkan kok. Nah saudara, hari ini saya mau bilang bahwa segala sesuatunya itu adalah pribadi antara engkau dengan Tuhan. Nggak ada yang namanya ikut Tuhan nebeng. Nggak ada yang namanya saudara masuk surga nebeng. Urusan sendiri. Makanya Tuhan bilang, dia mau supaya kamu, rohmu, jiwamu, tubuhmu terpelihara. Yang pelihara siapa? Dirimu sendiri. Saudara, dalam bahasa yang lain, ayat ini berkata bahwa dikatakan Tuhan inginkan engkau bawa dirimu komplit dan utuh. Itu dalam bahasa lain. Nah saudara, saya mau tanya ya, kalau saudara misalnya pinjem barang sama teman saudara, barangnya apa? Misalnya saudara pinjem tablet lah. Misalnya saudara mau nonton Netflix atau apa. Nah saudara pinjemin tablet saudara ke teman saudara, saudara mau balikinnya utuh atau rusak? Misalnya dia balikin ke saudara, layarnya retak sebelah. Saudara marah nggak? Marah kan ya? Marah. Atau nggak usah susah-susah deh, nggak usah sampai LCD-nya retak. Misalnya saudara pinjemin tab saudara buat ditonton Netflix gitu ya sama teman saudara. Terus pas dia balikin, baterainya sisa 10%. Jadi saudara mau pakai nggak bisa, harus ngecas lagi dulu. Saudara kesel nggak? Ya pasti ada keselnya saudara ya. Atau kalau misalnya saudara pinjemin mobil atau motor lah sama teman saudara. Saudara pakai nih kan, bensinnya full waktu saudara terima. Nah waktu mobil atau motor itu balik, pertanyaan saya, dibalikinnya bensinnya kosong, udah di ujung warna merah, saudara marah nggak? Saudara pasti marah ya. Saudara maunya apa? Pasti baliknya penuh kan? Pasti baliknya full. Nah pertanyaan saya, kalau kita aja tahu etika dan mental seperti itu di dalam dunia, kenapa kita nggak pernah gitu sama Tuhan? Saudara, kita seringkali datang ke gereja, datang ke Tuhan, ngomong apa? Tuhan, ini hidupku yang rusak. Tuhan, ini hidupku yang hancur, ya kan? Altar call, datang, nangis-nangis, bilang, Tuhan, ini hatiku yang hancur. Saudara, pasti Tuhan ganti nggak? Saya percaya Tuhan pasti ganti. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tapi apakah itu benar? Saudara, waktu saya pelajari, datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, artinya apa sih? Artinya datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, waktu kita datang di altar Tuhan, kita tahu kita nggak mampu tanpa Tuhan. Kita tahu kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan kita butuh Tuhan. Bukan berarti kita di luar sana hancur-hancurkan hidup kita, hancur-hancurkan hati kita, terus kita kembalikan ke Tuhan, pada saat itu sudah hancur berkeping-keping, berharap setiap kali Tuhan gantikan dengan hati yang baru dan baru. Nah saudara, makanya hari ini saya berdoa, biar kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Jangan seadanya buat Tuhan. Ibadah datang setengah-setengah, pelayanan datang setengah-setengah, semua setengah-setengah. Saudara, mumpung badan kita hari ini masih baik, mumpung hari ini kita masih jalan, mumpung hari ini kita bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan, maka berikanlah yang terbaik. Jangan sampai kita sudah terlambat. Saudara,
Tuhan pengen supaya saudara dan saya berikan apa? Berikan yang komplit, berikan yang dipersiapkan, berikan yang utuh, berikan yang tidak bercacat celah. Saudara kalau pilih makanan, saudara lebih suka yang makanannya itu diawur-awurin atau ditata rapi? Ditata rapi ya saudara ya. Mie goreng, ya kan? Eh, Mie goreng yang kalau saya suka beli di stasiun kota gitu ya saudara ya. Diambilnya pakai tangan, terus pakai apa namanya? Nggak pakai Tupperware ya, pakai apa namanya? Ya pakai daun pisang lah. Pakai daun pisang itu saudara. Itu saya biasa beli harganya 5.000. Tapi mie goreng yang sama, kalau saya datang ke mall di dekat kantor saya, di Asta, saya datang ke sana dan saya makan mie goreng di sana. Mie goreng paling murah di sana harganya 65.000. Nah saudara, mie yang sama aja, kalau dia ditata rapi dengan tidak ditata rapi, harganya bisa berbeda. Maka hari ini, kalau saudara juga awur-awuran hidupnya, dengan saudara hidupnya dipersiapkan, pasti beda. Makanya persiapkan baik-baik. Kenapa buat dunia kita bisa kasih yang terbaik? Kenapa buat dunia kita bisa nonton sampai malam-malam nonton Netflix? Tapi kita nggak bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah saudara, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Permasalahannya hari ini adalah bahwa kita dibentuk dan kita tinggal di dunia yang rusak. Nah ini saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa masa yang sukar? Apakah ekonomi turun? Mungkin. Apakah bencana banyak? Mungkin. Tapi apa definisi Tuhan? Ternyata definisi Tuhan di ayat kedua adalah manusianya loh. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Cari follower lebih banyak. Kalau followernya berkurang, nangis. Cari tahu siapa nih yang unfollow, gitu kan? Menjadi hamba uang. Ada yang main saham? Main saham, main kripto, dikit-dikit nggak tenang. Dikit-dikit dibuka. Udah beli, tiap menit dibuka. Ya kan? Menjadi hamba uang. Kalau mau pelayanan, tanya. PK-nya berapa? Kalau kecil, nggak mau pelayanan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih. Tidak mempedulikan agama. Nah Kristen sih, tapi datang ibadah doang. Berdoa, ya nggak dulu deh. Nggak ikutlah kalau ibadah-ibadah doa. Baca firman di rumah, ya nggak dulu deh, nggak ikut-ikutan. Ayat ketiga, tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, pokoknya labrak. Kalau ada orang ngomongin dia di belakang, dia harus ngomongin depan mukanya. Suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, dalam bahasa saya berselingkuh, tidak berpikir panjang, ini paling sering di gereja nih sekarang nih yang terakhir, berlagak, tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, ini dunia kita. Ini dunia kita. Bahkan seringkali, jangan-jangan, di gereja nih, orang-orangnya sebenarnya. Masalahnya Tuhan nggak mention di sini, ini orang Kristen atau bukan. Tuhan cuma bilang apa? Manusia. Saudara dan saya manusia bukan? Manusia kan? Saudara, berarti selama kita ini manusia, sangat mungkin ini loh sebenarnya yang kita sedang jalani. Sangat mungkin ini loh yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Bahkan seringkali kita tutup dosa-dosa kita dengan apa? Dengan pelayanan kan? Cara nutup dosa paling gampang apa? Pelayanan. Makanya hati-hati dengan pelayanan. Orang yang ada di atas mimbar itu hidupnya lebih berbahaya, saudara. Lebih bahaya. Harus jaga lebih baik. Harus hidup lebih kudus. Harus jaga lebih utuh. Saudara, saya berdoa. Kalau cuman orang muda yang sukses, saya lihat banyak. Kalau cuman perempuan yang cantik, saya lihat banyak. Tapi saya berdoa hari ini, yang dicari adalah orang yang hidupnya kudus, berkenan, utuh, dan komplit buat Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau Tuhan Yesus nanti datang,
kita nggak ada di golongan manusia, seperti yang kita baca tadi. Makanya Alkitab bilang apa? Alkitab bilang, jagalah. Artinya kalau berjaga-jaga, kita ikut Tuhan ini, banyak masalah nggak? Mungkin banyak masalah. Saudara, saya kasih contoh ya. Siapa yang nonton Indonesia lawan Jepang? Ada yang nonton nggak? 10 Juni kemarin. Nggak ada yang nonton ya? Di sini baca Alkitab semua ya? Enggak ya? Saudara, ada yang nonton nggak? Itu kan skornya ya minimal saudara baca beritanya lah. Kan skornya berapa saudara? 6-0. 6 Jepang kan ya? Nah kalau saya lihat saudara pakai stetoskop gitu ya, kayaknya tuh kipernya Jepang lagi nyeduh kopi dia. Dia nggak ngapa-ngapain saudara, karena tim Indonesia nggak nyerang-nyerang kan. Saudara lihat nggak ada tembakan ke gawang ya kepada kiper Jepang. Nah saudara, beda sama kiper Indonesia. Kiper Indonesia dia berjaga-jaga banget. Kenapa? Karena banyak serangan. Diserang sekali, kebobolan. Serang terus. Mungkin juga backnya kurang bagus, saya nggak tahu lah saudara. Tapi kan diserang terus sampai-sampai dia kebobolan 6-0. Dan dia saya lihat terus berjaga-jaga. Karena kalau nggak malu kan. Kalau dia udah mainnya jelek terus dia nggak berjaga-jaga kan malu. Nah saudara, kadang-kadang artinya serangan, tekanan, dan masalah itu ada bagusnya loh. Supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita makin ditekan, kita makin mengandalkan Tuhan. Makin ditekan, makin mengandalkan Tuhan. Makanya hari ini kalau ada masalah datang kepada hidup saudara, nggak usah diusir-usir lah saudara. Kita jalanin aja. Saudara, saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Saya percaya Tuhan pasti membantu kita melewati dan menyertai setiap masalah kita. Yang sering kali jadi masalah adalah definisi kita Tuhan menyertai yang salah. Definisi kita Tuhan menyertai adalah kita dihindarkan dari masalah. Saudara, saya kasih contoh lah. Dalam Kejadian 39, kita baca ayat yang pertama dan kedua. Kejadian 39, ayat yang pertama, kedua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah orang tuannya, orang Mesir itu. Ayat 21. Ayat 20 atau 21. Tetapi Tuhan, ayat 20 dulu. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara, kalau kita lihat kehidupan Yusuf, pertanyaan saya, waktu dia dibuang jadi budak, di mana Yesus? Tuhan menyertai Yusuf. Waktu dia difitnah, ya kan, sama Potifar, di mana? Dan di mana Tuhan? Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf. Artinya, walaupun Tuhan menyertai Yusuf, bukannya Yusuf tetap menghadapi banyak masalah. Benar nggak? Kalau Tuhan menyertai Yusuf, ini kan pertanyaan kita nih. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, kenapa Tuhan tidak hindarkan Yusuf? Bukankah Tuhan dengan gampangnya bisa tarik Yusuf aja gitu, supaya dia nggak ada masalah, ya kan? Supaya hidupnya aman-aman aja, supaya hidupnya lurus-lurus saja, enak gitu. Tapi saya temukan dari kejadian Yusuf ini bahwa ternyata walaupun Tuhan menyertai Yusuf, ternyata dia tetap jalanin banyak masalah loh. Dia tetap jalanin banyak tantangan loh. Tapi kita kan selalu lihat orang-orang yang disertai Tuhan akhirnya pasti baik. Mungkin saudara ada di posisi yang sama hari ini. Mungkin saudara ada di posisi yang sama. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini, bahwa ujungnya pasti baik. Karena apa? Karena yang sedang dia lakukan adalah membangun keserupaan Kristus dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Makanya, ada masalah, gak usah terlalu sering diusir-usir. Gak usah terlalu sering ngambek sama Tuhan. Ada masalah nih, kita bilang, Tuhan jahat, Tuhan gak bisa, Tuhan gak mampu. Kalau Tuhan nggak mampu, biar aku yang ngurus. Saudara, saya mau bilang jangan ngambek sama Tuhan. Baru masalah dikit, nggak pelayanan. Baru masalah dikit, nggak ke gereja.
Baru masalah dikit, murtad. Ya kan? Baru diputusin pacar, nggak mau ke gereja. Alay, saudara, tahu nggak alay? Saudara, hari ini saya berdoa, biar saudara dan saya di tempat ini, makin banyak masalah, kita makin setia sama Tuhan. Makin banyak masalah, makin mengandalkan Tuhan. Supaya suatu hari nanti, Tuhan lihat kita tetap setia. Saudara, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini yang terakhir. Tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Jadi yang bodoh bawa pelita tapi nggak ada minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Yang tidur berapa orang? 10. Berarti yang 5 bodoh tidur, yang 5 bijaksana juga tidur. Artinya semua 5 bodoh dan 5 bijaksana ini semuanya ngantuk dan wajar. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai, datang songsonglah dia. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sama-sama gadis? Sama. Sama-sama hidup kudus? Sama. Sama-sama punya pelita? Sama. Sama-sama punya api? Sama. Apa perbedaan mereka? Perbedaan mereka adalah minyak. Nah, saudara, orang yang terlambat masuk ke dalam acara tersebut dan pelitanya padam adalah dipandang penghancur pesta atau perampok. Nah, nanti saudara coba pelajari sendirilah. Kan bisa pakai ChatGPT, bisa pakai banyak aplikasi sekarang ya. Tapi orang yang terlambat, ya kan, atau yang pelitanya padam, itu dianggap hari itu sebagai penghancur pesta atau sebagai perampok. Artinya, waktu kamu nggak siap saat kedatangan Tuhan itu, Tuhan nggak kenal kamu. Karena apa? Karena saudara dan saya, kalau nggak siap, dianggap apa? Dianggap penghancur pesta. Dianggap perampok pada pestanya Tuhan. Kalau kita balik sedikit, mereka sama-sama diundang nggak? Sama loh, sama-sama diundang. Sama-sama punya pelita, sama-sama nunggu, sama-sama capek, ketiduran di malam itu. Sama. Yang membedakan antara bijaksana dengan bodoh, bukan kepintarannya, bukan undangannya, bukan pengetahuannya, tapi semata-mata karena kesiapannya. Orang yang bijaksana, mereka mempersiapkan hidupnya dengan benar. Jadi mau berapapun saudara udah pelayanan, mau berapapun saudara sudah ke gereja, dari cerita ini, kalau kamu nggak siap waktu Tuhan datang, kamu terlambat. Tapi orang yang siap, kapanpun Tuhan datang, dia nggak pernah takut. Karena saat Tuhan datang, dia pasti diangkat. Saudara, kesiapan bukan bicara waktu Tuhan datang. Kesiapan bicara sebelum Tuhan datang. Kalau waktu Tuhan datang, kita lagi persiapan, maka semuanya sudah terlambat. Saudara, orang yang 5 gadis bijaksana ini yang bawa minyak, saya mau kasih tahu saudara, orang bijaksana ini, saya yakin, yang pertama, dia pasti luangkan waktu lebih banyak. Ya kan? Yang kedua, dia pasti luangkan uang lebih banyak. Saya nggak minta uang saudara dari mimbar ini.
Saya juga nggak ada titipan pesan dari Pak Gembala untuk ngomong tentang uang dari atas mimbar ini. Tapi saya cuman dari perumpamaan ini saya belajar. Karena apa? Dia harus beli minyak kan? Benar nggak? Si bijaksana ini harus beli minyak loh. Kalau harus beli minyak, belinya pakai apa? Pakai uang kan? Artinya ada kemungkinan dia perlu persiapkan uang lebih banyak. Ya kan? Karena dia harus persiapkan minyaknya. Artinya dia juga harus persiapkan waktu lebih banyak. Mungkin dia harus pergi dulu cari minyak sebelum berangkat, ya kan? Beli dulu, misalnya harusnya jalannya cuma 1 kilo, dia muter dulu cari yang jual minyak. Ya kan? Artinya ada persiapan yang lebih luar biasa yang harus dia persiapkan. Saudara, minyak bicara apa? Minyak bicara urapan. Urapan nggak bisa didapat tanpa yang namanya apa? Tanpa hubungan dengan Tuhan. Artinya, kalau nggak ada hubungan, nggak ada urapan. Harus ada hubungan antara Tuhan dengan Samuel. Baru Tuhan bilang, urapi Daud. Ya kan? Karena apa? Karena ada hubungan. Saudara, saya percaya bahwa minyak itu bicara tentang hubungan kamu dengan Tuhan. Saya percaya minyak dalam 5 gadis bijak dan bodoh ini bicara tentang hubungan kamu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Pas mereka tertidur, ya, 5 gadis bijak dan bodoh, kan sama-sama tertidur tadi kita baca. Pada saat mereka tertidur, mungkin nggak kalau di pelita mereka ada yang apinya mati? Kan mereka sama-sama bawa pelita ya. Mereka nyalain kan. Dan mungkin nggak saat mereka tertidur ada yang apinya mati? Mungkin. Sangat mungkin. Saat ada orang yang apinya mati itu, orang yang apinya nyala masih bisa bagi apinya nggak? Bisa. Contohnya apa? Contohnya Natal. Udah Natal mungkin Natal JKI Home 4-5 tahun yang lalu lah. Kalau 4 tahun belakangan ini saya lihat udah pakai yang bulat-bulat terus ya saudara ya. Tapi 5 tahun lalu waktu pertama kali saya kenal Pak Irwan, Natal pertama kita itu masih pakai lilin. Nah saudara, kalau kita pakai lilin, saudara ingat pas Natal, kita kan biasa kan nyalakan lilin ya, pakai api, terus kita bagikan kan ke kanan kiri kita. Terus nanti di tengah-tengah malam Natal tuh tiba-tiba ada yang apinya mati. Bener nggak? Biasa yang kurang serius lah mereka. Apinya mati, terus apa yang kita lakuin? Kita bagi kan? Kita share ke mereka apinya. Saudara, artinya apa? Artinya beda dengan minyak. Api bisa dibagi. Minyak tidak bisa dibagi. Saya ulang. Api bisa dibagi. Tapi minyak tidak bisa dibagi. Saudara-saudara datang sama Bapak Gembala. Udah nggak semangat. Saudara minta didoain. Pak Gembala bisa kasih api. Supaya saudara tetap semangat. Saudara, dari Bapak Gembala, kita bisa lihat ada api yang dibagikan untuk tetap setia sama Tuhan. Ada api yang dibagikan untuk kita mau pelayanan. Ada api yang dibagikan untuk kita bisa lihat supaya kita apa? Supaya kita mau yang namanya berkorban bagi Tuhan. Tapi urusan minyak, siapapun nggak bisa bagi. Kenapa? Karena urusan minyak adalah urusan pribadi antara engkau dengan Tuhan. Urusan minyak adalah cuma engkau yang tahu persiapan di rumahmu, persiapan di tempat terintimmu bersama dengan Tuhan. Dan nggak bisa ditransfer, saudara. Kalau tadi api masih bisa dibagikan, kalau minyak nggak bisa dibagikan. Artinya, minyak bicara hubungan yang paling pribadi antara engkau dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa biar dari tempat ini kita pulang, kita gelisah. Gelisah apa? Gelisah bukan karena keadaan yang sedang terjadi hari ini. Bukan gelisah karena takut dibakar. Tapi gelisah karena saudara dan saya harus selalu berpikir apa yang harus kupersiapkan untuk Tuhan datang yang kedua kali. Apa yang harus kupersiapkan? Untuk apa? Untuk minyakku tetap tersedia waktu Tuhan datang. Saudara, mungkin selama ini kita berpikir saat Tuhan itu datang, kita yang sedang nunggu. Tapi bagaimana kalau ternyata selama ini Tuhan yang sedang nunggu kita untuk kita kembali punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Mungkin dia berpikir hari ini,
masih ada anak-anak di JKI Home yang aku inginkan untuk kembali memiliki hubungan yang pribadi denganku. Jangan-jangan selama ini kita nunggu-nunggu Tuhan, tapi ternyata di sisi yang lain, Tuhan juga sedang nunggu kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya berdoa biar saudara punya kegelisahan rohani ini, dan saudara siap kapanpun dia datang. Tundukkan kepala, kita berdoa.